Baik, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan topik asas-asas pengembangan kurikulum di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Baik, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Tuan Andika Putra dan saya, Gede Gunawan. Berikutnya. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian dari pengembangan kurikulum, kemudian tujuan dari pengembangan kurikulum, yang ketiga yaitu asas-asas dari pengembangan kurikulum dalam kurikulum Merdeka, dan menyimpulkan hasil dari diskusi kami. Berikutnya. Nah, yang pertama, mengenai apa itu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum merupakan kegiatan mengembangkan kurikulum yang sudah ada agar menjadi lebih baik lagi serta lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa kini, serta untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Dan untuk tujuan dari pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh Handika. Baik, jadi tujuan daripada pengembangan kurikulum, yakni yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua, memperbaiki kurikulum agar semakin relevan dengan keadaan serta kebutuhan peserta didik masa kini. Lalu yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman yang kian pesat. Dan yang terakhir, yakni meningkatkan kualitas peserta didik. Baik, demikian. Baik, sekarang kita memasuki ke bagian asas-asas pengembangan kurikulum dalam kurikulum Merdeka. Nah, terdapat 4 asas, yaitu asas fisiologis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas teknologi. Dan berikutnya. Nah, yang pertama yaitu asas fisiologis. Mohon maaf, yang pertama yaitu asas filosofis. Nah, asas filosofis merupakan landasan dari pengembangan kurikulum yang bersumber pada filosofi yang dianut oleh bangsa. Nah, filosofi yang dianut oleh bahasa Indonesia adalah Pancasila. Jadi, filosofi Pancasila merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum di Indonesia. Di dalam pengembangan kurikulum, itu haruslah sejalan dengan filosofi yang dianut bangsa, agar nantinya tujuan maaf, agar nantinya tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh bangsa dapat tercapai. Nah, lalu apakah kurikulum Merdeka Belajar yang sedang diterapkan sudah sesuai dengan asas filosofis? Jawabannya adalah iya. Dikarenakan pada kurikulum Merdeka Belajar telah terdapat proyek penguatan profil Pancasila yang memiliki tujuan utama, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para peserta didik. Kemudian secara praktek juga dapat kita lihat pada lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, di mana Pancasila ditetapkan sebagai salah satu mata kuliah umum. Dan berikutnya. Nah, yang kedua ada asas psikologis. Eh, Asas psikologis adalah landasan dalam pengembangan kurikulum yang menjadikan aspek psikologis dari peserta didik sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, di aspek psikologis dari peserta didik, aspek dari mohon maaf, aspek psikologis dari peserta didik itu perlu untuk diperhatikan agar nantinya kurikulum yang diterapkan sesuai dengan karakteristik para peserta didik, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal tanpa mengalami tekanan psikologis. Nah, tekanan psikologis tersebut dapat terjadi dikarenakan salah satunya itu metode pembelajaran yang dirasa kurang sesuai dengan peserta didik, kemudian mata pelajaran yang kurang disukai, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan untuk memperhatikan aspek psikologis dari para peserta didik dalam mengembangkan kurikulum.
Terus, apakah di dalam kurikulum Merdeka Belajar telah menerapkan asas psikologis? Dan jawabannya adalah iya. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah student-centered learning, di mana salah satu konsep dalam metode ini, peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan serta mengeksplorasi bidang bakat serta ilmu yang mereka minati. Kemudian untuk dampak positifnya, para peserta didik tidak akan merasa tertekan karena harus mempelajari ilmu yang kurang mereka sukai. Dan kemudian di kurikulum Merdeka Belajar juga terdapat prinsip pembelajaran ekstrakurikuler, di mana di dalam prinsip ini siswa dipersilahkan untuk memilih kegiatan lain di luar jam belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian untuk dampak positifnya adalah siswa dapat melepaskan rasa jenuh dengan melakukan kegiatan yang mereka sukai dan minati. Dan untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Handika. Baik. Jadi, asas yang ketiga yakni asas sosiologis. Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa asas sosiologis ialah memberikan dasar menentukan hal-hal yang akan dipelajari peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebudayaan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, terdapat asas sosiologis di dalamnya, yang dimana dalam kurikulum Merdeka Belajar ini menekankan prinsip gotong royong. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa gotong royong itu merupakan budaya asli bangsa kita. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar, sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan semua instrumen dalam proses pembelajaran saling bekerja sama untuk mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan asas yang terakhir, yakni asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi, dan peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang dimana dulunya selalu menunjukkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan ajar dan cara penyampaiannya, lalu dengan majunya teknologi informasi, diharapkan bahwa mengajar adalah membuat yang belajar mengajar diri sendiri. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, ke depannya sistem pembelajaran atau penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka antara guru dan siswa, melainkan peran guru dapat digantikan dengan media interaksional, baik berupa media cetak maupun non-cetak. Nah, dalam Merdeka Belajar, tentunya tak luput dari asas teknologi. Sebab, kurikulum itu tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. Dan siswa itu dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensinya dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa tersebut bisa belajar di mana saja, kapan saja, bahkan dari sumber mana saja. Baik, demikian dari saya. Eh, Baik, saya akan melanjutkan dengan kesimpulan dari hasil presentasi ini. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar telah menerapkan asas-asas pengembangan kurikulum, yakni diantaranya asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas teknologi. Penerapan asas-asas tersebut merupakan kewajiban dalam membentuk suatu kurikulum agar kurikulum yang ingin diterapkan sesuai dengan kebutuhan para pelaku pendidikan, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik. Kemudian pengembangan kurikulum dengan berlandaskan pada asas-asas pengembangan kurikulum dapat menjadi langkah awal dari upaya bangsa kita untuk mencapai segala tujuan serta memodernisasi pendidikan di negeri ini. Berikutnya. Nah, untuk referensi kami menjadikan eh, website dari Kemendikbud sebagai referensi dari hasil diskusi kami. Kemudian sekian atas perhatiannya telah menyaksikan video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.